Orang bisa mau menjatuhkanmu, orang bisa memfitnah kamu, orang coba menghancurkanmu. Ndak apa-apa. Mungkin kelihatannya kamu gini, habis itu wung. Sebab engkau berakar kuat di dalam Tuhan. Saya ini mengalami fitnahan, mengalami omongan, saya cuek aja. Tuhan yang tahu hidupku. Orang nggak tahu, makanya Deb, saya dengar orang ngomong gini loh tentang kamu. Ndak apa-apa, itu haknya dia, mulutnya dia. Emang kita bisa sumpel mulut orang? Ndak bisa. Bagian kita, bagaimana kita berespon sesuai dengan firman Tuhan. Benar apa yang dikatakan oleh Debbie Basir ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi fitnahan dengan iman dalam perspektif Alkitab. Nah, fitnah sebagaimana yang dialami oleh banyak dari kita dapat menjadi ujian yang sulit dalam perjalanan hidup. Namun, dalam pandangan Alkitab terdapat landasan yang kuat untuk menghadapi fitnah dengan iman dan ketenangan hati. Nah, yang pertama, akar kuat di dalam Tuhan. Nah, dalam Alkitab, keimanan yang kokoh diibaratkan sebagai pohon yang berakar kuat. Itu ada dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Jika akar kita tertanam dalam Tuhan, fitnah tidak akan merobohkan kita. Keyakinan bahwa Tuhan yang mengetahui seluruh hidup kita memberikan ketenangan dan kepercayaan dalam menghadapi fitnah. Nah, yang kedua, poin yang kedua, mengendalikan respon pribadi. Meskipun kita tidak dapat mengendalikan kata-kata orang lain, Alkitab mengajarkan untuk mengendalikan respon pribadi kita. Hatimu yang lemah lembut dan terbebas dari kemarahan mencerminkan nilai-nilai rohaniah. Itu tertulis dalam Matius 5 ayat 5, Efesus 4 ayat 31-32. Dengan merespon fitnah dengan cinta dan kedamaian, kita mencerminkan karakter Kristus yang ada di dalam kita. Nah, poin yang ketiga, berdoa untuk mereka yang memfitnah. Alkitab mendorong untuk berdoa bagi orang-orang yang memfitnah kita. Nah, itu ada di dalam Matius 5 ayat 44. Doa dapat menjadi alat kuat untuk mengubah hati dan pikiran, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi mereka yang melakukan fitnah kepada kita. Nah, mengangkat doa untuk keselamatan dan pemahaman dapat membawa perubahan yang luar biasa. Nah, poin yang keempat, menjaga kejujuran dan integritas. Alkitab menegaskan pentingnya hidup dengan kejujuran. Itu tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 25. Ada juga di dalam Kolose 3 ayat 8. Meskipun dihadapkan dengan fitnah, kita dipanggil untuk tetap setia pada kebenaran dan menjauhi perkataan jahat. Hidup dengan integritas memuliakan Tuhan dan memperkuat kesaksian kita. Nah, poin yang kelima adalah menemukan keseimbangan antara kekuatan dan lemah lembut. Pandangan Alkitab mengajarkan keseimbangan antara kekuatan dan lemah lembut. Nah, itu dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10. Kekuatan kita sejati ditemukan di dalam ketergantungan kepada Tuhan. Dalam menghadapi fitnah, kelembutan hati bersatu dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan memandang fitnah dari perspektif Alkitab, kita dapat menemukan ketenangan dan kebijaksanaan untuk menghadapinya. Agar kuat di dalam Tuhan, respon pribadi yang terkendali, doa untuk mereka yang memfitnah, menjaga kejujuran, dan menemukan keseimbangan antara kekuatan dan kelemah lembutan adalah langkah-langkah yang dianjurkan oleh Alkitab untuk mengatasi fitnah di dalam hidup kita. Memang tidak mudah, tetapi kita harus belajar bagaimana mengatasi omongan orang supaya tidak merusak kehidupan kita.